Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 628 menyinggung perasaan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sylvana, ekspresi wajah Gamma sangat tidak berdaya. Saat ini, hanya bisa menatap Jeremy dengan tatapan memohon. Lagi pula, kejadian hari ini karena ulah Jeremy. Jika tidak ada Jeremy, tidak akan ada begitu banyak hal terjadi. Jadi saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Jeremy. Jika Jeremy tidak dapat membantunya, dia khawatir masalah ini akan merepotkan dan dia benar-benar akan dipecat. Namun Gemma mungkin tidak pernah menyangka bahwa Jeremy juga sebenarnya sangat ketakutan saat ini. Sejak Sylvana muncul, Jeremy menyadari bahwa masalah hari ini pasti tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Apalagi ketika melihat Sylvana meminta maaf kepada Morgan, dia bahkan terlihat lebih ketakutan. Bagaimana tidak? Dia tahu bahwa Sylvana adalah cucu Mandala yang tidak pernah takut kepada siapapun. Jadi bagaimana mungkin dia minta maaf kepada orang seperti Morgan di depan begitu banyak orang? Secara silsilah keluarga, Jeremy masih harus memanggil kakak kepada Sylvana. Namun meskipun Sylvana adalah sepupu Jeremy, kesenjangan identitas mereka masih sangat besar. Jeremy hanyalah keluarga sampingan dari keluarga Sandika Mandala. Sementara Sylvana berbeda, Sylvana adalah cucu langsung dari Mandala, pemimpin keluarga Sandika di Bondowoso. Jeremy jelas tidak bisa dibandingkan dengan Sylvana dalam status sosial atau aspek lainnya. Ayah Jeremy memang memiliki beberapa kekuatan di wilayah militer, tetapi hanya dengan bantuan Mandala dia bisa mencapai kesuksesan tersebut. Jeremy mungkin bisa menyinggung siapapun, tetapi dia sedikit pun tidak memiliki keberanian untuk menyinggung Sylvana. Setelah melihat tatapan mata Gamma yang seolah meminta bantuannya, Jeremy ragu-ragu selama beberapa saat. Kemudian dia berjalan ke arah Sylvana dan menyapa dengan nada tak berdaya, "Kak Fana, kamu datang." Setelah mendengar panggilan, "Kak Fana," dari Jeremy, Sylvana tentu saja tertegun. Kemudian memandang Jeremy dan bertanya, "Jeremy, kenapa kamu di sini?" Jeremy menatap Sylvana dan menjelaskan dengan suara rendah, "Kak Fana, dengarkan aku dulu, baruan aku curiga anak ini tidak punya undangan, jadi aku meminta Pak Gamma untuk menyelidikinya identitasnya." Ketika Sylvana mendengar kata-kata Jeremy, ada sesuatu yang aneh di matanya, kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Jadi apa yang terjadi hari ini ada hubungannya denganmu?" Jeremy mengangguk tak berdaya, lalu berkata, "Ya, bisa dibilang ada hubungannya denganku tapi hanya sedikit." Sylvana bertanya dengan lembut, "Artinya, yang menyinggung Tuan Muda Morgan adalah kamu, bukan Gamma, begitu?" "Kak Fana, aku tidak menyinggung orang ini, aku hanya curiga dia tidak punya undangan, aku hanya ingin menyelidiki masalah ini," kilah Jeremy dengan cepat. Ketika Sylvan mendengar kata-kata Jeremy, gadis itu tersenyum dengan jijik dan berkata dengan nada meremehkan, "Jeremy, Jeremy, kita ini kan sudah saling kenal begitu lama. Apa kamu pikir aku tidak tahu seperti apa karakter kamu? Apa kamu pikir aku akan percaya begitu saja saat kamu mengatakan itu?" Jeremy menatap Sylvana dan ada sesuatu yang aneh di matanya, tetapi dia tidak berani berbicara. Sylvana memandang Jeremy, dan melanjutkan, "Jika kamu tidak memiliki konflik dengan Tuan Muda Morgan, bagaimana mungkin kamu menggunakan cara kasar seperti itu terhadapnya? Sekarang katakanlah padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Ketika Jeremy mendengar kata-kata Sylvana, ada kilatan kemarahan di matanya, pemuda itu kemudian berkata dengan suara datar, "Ya, Kak Fana benar. Aku memang punya sedikit konflik dengan anak ini, tapi itu karena dia merebut pacarku, jadi aku sengaja ingin mempermalukannya." "Dia merebut pacarmu?" Ketika Sylvana mendengar ini, ada kilatan keraguan di matanya, kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya dengan penasaran, "Memangnya siapa pacarmu?" Jeremy menunjuk Yura, dan berkata, "Dia pacarku."
Begitu mendengar perkataan Jeremy, Yura pun tertegun sejenak, kemudian dia dengan cepat melangkah maju, dan berteriak, "Jeremy, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kapan aku menjadi pacarmu?" "Yura," Jeremy membuka mulutnya untuk membantah. Namun, saat itu juga, Sylvana tampaknya telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Gadis itu mengerutkan kening, dan berteriak dengan dingin, "Jeremy, diam. Apa kamu masih tidak tahu seberapa besar masalah yang kamu sebabkan? Apa tidak cukup bagimu mempermalukan diri sendiri?" Jeremy membeku di tempat setelah mendengar ucapan Sylvana dengan ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sementara Sylvana, di sisi lain, menatap Jeremy dengan tatapan merah meskipun dia juga sangat tidak berdaya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Jeremy berkata dengan suara rendah kepada Sylvana, "Kak Fana, kamu tidak akan membantu orang luar hanya karena ini, kan?" "Orang luar? Kau bilang Morgan orang luar?" Sylvana tidak bisa menahan diri untuk mencibir ketika mendengar kata-kata Jeremy, dan kemudian menjawab dengan ketus, "Jeremy, apa kamu tahu siapa Morgan?" Jeremy tertegun sejenak, dan ada kelihatan kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Sylvana. Melihat Jeremy hanya diam, Sylvana menatap sepupunya itu dan melanjutkan, "Jeremy, kamu benar-benar menjadi semakin tidak sopan sekarang. Aku awalnya dengan membiarkan kamu pergi berlatih menjadi tentara maka kamu kan bisa membangun karakter menjadi lebih baik lagi. Ternyata aku salah. Aku tidak menyangka kamu justru menjadi pribadi yang lebih sombong dan bodoh sekarang. Aku tahu karakter Morgan dengan sangat baik. Jika kamu tidak mempermainkan Morgan, bagaimana mungkin dia akan membuat masalah denganmu?" "Kak Fana, apa maksudmu?" tanya Jeremy dengan cemberut. "Hei maksudku sangat sederhana. Aku akan berbicara dengan ayahmu tentang masalah hari ini. Kurasa ayahmu harus mengurusmu," ucap Sylvana pelan. Ketika mendengar kata-kata Sylvana, Jeremy seketika membeku di tempat dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Sylvana akan begitu kejam dengan memberitahu ayahnya tentang hal ini. Dia pasti akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Jeremy berjalan menghampiri Sylvana, dan memohon, "Kak Fana, kumohon jangan beritahu ayahku. Aku tahu aku salah, aku tidak akan mengulangi lagi. Tolong lepaskan aku, ya. Jika kamu memprovokasi orang lain hari ini, aku mungkin tidak akan peduli, tetapi aku tidak menyangka kamu berani memprovokasi Morgan. Aku rasa kamu benar-benar tidak sabar untuk menerima hukuman berat. Apa kamu tahu yang terjadi jika kamu menyinggung Morgan?" Jeremy mengerutkan kening dan ekspresi wajahnya tampak lebih bingung. "Apa yang akan terjadi jika aku menyinggung perasaannya? Lupakan saja, tidak ada gunanya aku menjelaskan semua ini padamu sekarang. Untungnya aku mengetahui lebih awal hari ini. Jika aku terlambat 1 menit saja, kamu pasti akan mendapat masalah. Jangan bicara omong kosong denganku di sini. Yang pasti aku kan menjelaskan kepada ayahmu tentang apa yang terjadi saat ini." Setelah itu, Sylvana berhenti menatap Jeremy, dan menoleh ke arah Morgan, kemudian berkata dengan lembut, "Morgan, pelelangan akan segera dimulai, ayo kita pergi lihat ke sana." "Oke," Morgan sedikit mengangguk, lalu menatap Yura dan tersenyum tipis. Sementara Yura memasang wajah bingung saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, Morgan dan Sylvana menghilang dari pandangan, menyisakan Gemma dengan tubuh yang sudah lemas ketakutan, dan jernih ya wajahnya terlihat muram.